Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Jumpa lagi bersama saya Cece Sutisna, penyuluh agama Islam dari Kabupaten Kecamatan Gantar. Alhamdulillah pada kali ini saya telah berhadapan langsung dengan Bapak Absoni Maulana SAG. Beliau adalah penyuluh agama Islam fungsional Kabupaten Kecamatan Gantar. Dan sampai saat ini saya sering melihat kegiatan dan aktivitas Pak Absoni ini di medsosnya, yakni di YouTube-nya. Beliau sangat sibuk, kemudian sangat padat sekali kegiatannya, terutama kemarin beliau telah menjadi tutorial tentang penyembelihan hewan kurban atau juleha. Untuk lebih jelasnya tentang aktivitas dan kesibukan beliau, kita langsung saja ikuti pemaparan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi yaumil qiyam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinu dzabha wal yuhid ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu al hadis amaqamaqal. Salam sejahtera buat kita semua, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Benar, alhamdulillah Pak Cece, hari ini saya merasa bahagia dan bangga sekali bisa melakukan kegiatan ngobrol, diskusi tentang kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Bahwa di akhir bulan Mei saya mendapatkan surat tugas dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu terkait saya diminta menjadi pemateri atau narasumber pada kegiatan pelatihan pemotongan dan penanganan hewan kurban Idul Adha 1446 Hijriah. Kegiatan ini menjadi amat sangat penting dan untuk dilakukan karena betapa masih banyaknya masyarakat yang memang belum tahu, tokoh agama yang belum mengerti, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang juga masih awam banget ya tentang penanganan daging kurban yang memenuhi standar. Pada dasarnya kegiatan yang saya lakukan itu berintikan pada 3 poin. Yang pertama adalah penjelasan secara medik, karena di samping kanan kiri saya juga bersamaan atau dibersamai, lebih tepatnya berkolaborasi dengan para dokter hewan, para praktisi kesehatan di bidang peternakan, masyarakat veteriner, dan saya diutus oleh Bapak Kepala Kantor dari sisi mungkin kajian ajaran agamanya. Jadi menariknya itu memang ada titik temu antara kesejahteraan hewan dengan konsep al-ihsan dalam hadis yang tadi saya sebutkan pada pembuka. Pertama adalah tahap seleksi hewan yang layak untuk dijadikan kurban. Ini kalau dibahas panjang banget, kita singkat-singkat aja ya. Kita singkat-singkat aja. Jadi sebelum perlakuan kita terhadap hewan itu sebelum datang untuk disembelih, dari mulai transportasi sampai di tempat peristirahatan juga poin-poinnya banyak. Ketika menjelang mau disembelih juga poin-poinnya banyak, aturan-aturannya. Kemudian mau direbahkan, cara merobohkannya juga ada ilmunya, ada tata caranya. Cara menyembelihnya apalagi, karena itu adalah ada syariatnya. Sampai kepada penanganan daging kurbannya bagaimana. Kita harus pakai seragam apa sebaiknya, terus apakah sambil merokok boleh, dan seterusnya. Banyak sekali etika atau adab berihsan terhadap hewan yang kita sembelih. Itu dari sisi seleksi. Nah, setelah seleksi, di seleksi itu ada aturan-aturannya banyak sekali. Di antaranya transportasinya yang nyaman. Pada saat pengiriman, hewan yang akan kita korbankan itu harus sejahtera batinnya, harus cukup pesangonnya, harus ada air, harus ada makanan sebagai persiapan istirahatnya.
Dan di kendaraan nggak boleh berdesakan. Sampai di tempat peristirahatan harus ada atap yang menaungi, yang tidak boleh sampai kepanasan. Tidak boleh berdesak-desakan. Dan itu hewan yang dibawa untuk dikorbankan atau disembelih itu harus sudah mendapatkan cek atau rekomendasi atau izin dari dinas terkait. Kalau ini aturannya dipenuhi, luar biasa bagusnya berihsan terhadap hewan. Ada SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan, yang diterbitkan oleh dinas terkait. Sampai di tempat istirahat masih boleh dikasih minum, tapi 24 jam sebelum disembelih, 24 jam sebelum disembelih memang tidak boleh dikasih makan, hanya dikasih minum aja. Apa fungsinya? Dikasih minum supaya tidak terjadi dehidrasi. Kalau hewan yang akan kita sembelih itu adalah dehidrasi, maka dia kualitas dagingnya terganggu. Dia akan sulit untuk dilakukan penyisitan atau bahasa kitanya penetelannya, pemisahan kulit dengan daging. Karena kualitas daging mengering, jumlah air yang ada dalam daging itu berkurang sehingga susah untuk sehingga mengakibatkan lubang-lubang atau kurang bagus dapatnya. Begitupun nggak perlu dikasih makan berat, rumput dan sebagainya, karena dalam proses 24 jam itu tidak memberikan efek apapun bagi pertumbuhan daging. Itu baru sampai di tempat persiapan. Makanya kita juga diajarkan seorang penyembelih halal atau juru sembelih halal atau juleha itu menjelang menyembelih korbannya itu boleh paginya atau malamnya masih bisa komunikasi sebagai membangun chemistry atau kedekatan dengan hewan yang akan disembelih. Ini menarik karena apa? Biasanya hewan-hewan itu ketika mau disembelih itu macam-macam perilaku masyarakat yang menyebabkan hewan itu menjadi stres. Stres ada macam-macamnya dan ada indikatornya. Kalau hewan seperti sapi, dia matanya merah, kemudian ekornya dipacungan ke atas, itu berarti tandanya dia marah, tidak nyaman sama sekali. Biasanya kan kalau kita datang sapi mau dikorbankan, datang misalnya kambing mau dikorbankan, itu masyarakat langsung mengerubungi banyak sekali dalam putaran itu, sehingga membuat kecemasan atau stres atau anxiety baru bagi hewan yang akan kita sembelih. Nah, ini juga butuh penanganan khusus. Kemudian tiba-tiba mengeluarkan anusnya dan sebagainya, ini juga menunjukkan hewan stres ya. Adapun sebelum kita sampai kepada pengorbanan atau mengorbankan atau berkorban, ya memang kita harus memiliki ilmu yang namanya seleksi hewan yang akan kita dikorbankan itu. Pertama harus sehat, dia memiliki fungsi gerak yang normal. Kalau kita tepuk langsung jalan, misalnya kalau kita tarik kulitnya atau badannya itu langsung kembali sesuai dengan adatnya secara normal dalam waktu yang singkat, tidak lemproyo gitu, tidak lama. Kemudian matanya juga bersinar, bulunya bersinar, anusnya lembab, normal, tidak terlalu kering apalagi basah yang menunjukkan itu mens dan sebagainya. Gigi-giginya juga bagus, kemudian matanya juga normal, tidak sakit mata, dan ya diutamakan yang jantan. Bagaimana Pak kalau betina? Betina mungkin kita pembahasannya ada waktu khusus ya, tapi pada dasarnya boleh, hanya diutamakan yang jantan. Kalau jantan dia berarti kalau kita bahasa kitanya ada ciri kejantanannya, diantaranya bahasanya di masa itu yang umum adalah lato-lato ya, kantung semar ya. Jadi lato-latonya dipegang, mohon maaf, dipegang, diperiksa. Kalau 2 normal, kalau 1 enggak sah untuk kurban, kan dia cacat gitu ya. Diperiksa semuanya, giginya, matanya, kakinya, semuanya lah. Kalau sudah pada tahap pemeriksaan selesai, dapat SKKH, lalu diistirahatkan, kemudian baru kita bisa melakukan yang namanya tata cara berkorban. Nah, ini juga teknik merobohkan, kemudian teknik penyembelihan ini juga sangat menarik ACC ya, karena di sana bagaimana kita dengan sendirian bisa merobohkan kambing yang besar dengan penuh cinta. Karena si kambing itu tidak akan berbuat meronta-ronta, tidak, diam aja, diam. Karena kita ada teknisnya, kira-kira si kambing itu tenang gitu lah. Jatuh kemudian didongakan lehernya kira-kira merentang atau tegang, atau bahasa kitanya manteng ya. Kaki-kakinya sudah diikat, sudah menghadap kiblat,
sunnah hukumnya ya ke sana. Ya nanti kalau item per item tata caranya mungkin panjang sekali waktunya, ini sangat singkat. Nah, kemudian disembelih dengan menyebut nama Allah, Bismillah, Allahu Akbar, lalu didoai. Kemudian jangan buru-buru, jangan buru-buru untuk dieksekusi selanjutnya. Penanganan berikutnya adalah manakala kambing atau hewan sapi atau yang kita sembelih itu sudah menunjukkan kematian yang sempurna. Apa ciri-cirinya, indikatornya? Itu adalah mata kalau kita pegang sudah tidak memiliki refleks atau apa namanya reaksi. Kalau kita colok misalnya itu matanya nggak bereaksi, atau kemudian kita pegang apa nadinya di bagian apa namanya perut atau bagian mana yang ada zona nadinya sudah tidak ada. Kemudian ekor juga kita injak misalnya sudah tidak merespon ya, baik mata, ekor maupun denyut nadi sudah tidak ada, itu berarti mati sempurna. Kalau sudah mati sempurna, apa yang harus ditangani dan dilaksanakan secepat mungkin? Pisahkan kepala dan kaki-kakinya, karena dari kepala di belakang mata, di bawah mata ini ada bagian area khusus yang menjadi sumber bau. Jadi kalau perengus atau bau itu sumbernya dari sini, yang kemudian juga dari lutut-lutut di kakinya si kambing itu. Jadi kalau begitu mati sempurna, maka segera diambil tindakan berupa pemisahan kepala dan kaki-kakinya. Demikian sebagai sekilas pengantar kegiatan saya kemarin menjadi pembicara atau narasumber di kegiatan pelatihan pemotongan hewan kurban dan penanganannya di 4 kecamatan Kalteng ini ya, Kecamatan Sukra, Kecamatan Cikedung, Kecamatan Kertasmaya, dan Kecamatan Kerangkeng kemarin. Demikian, terima kasih. Sangat luar biasa sekali kegiatan beliau selama ini. Ya tentunya sahabat, dalam melaksanakan tugasnya beliau menemukan suka dan dukanya. Nah, bagaimana sih suka dan duka selama kegiatan kemarin? Kita tanya lagi beliau. Silakan Pak Kiai. Ya, kalau masalah suka duka ya memang benar. Kalau pekerjaan sih tetap aja ada resiko. Saya kebetulan tanpa terpikirkan mendapatkan tugas yang ketiga ini, tahun ketiga ini, sehingga mungkin persiapan waktunya sangat mepet ya. Tapi alhamdulillah hal semuanya berjalan lancar. Ya dukanya sedikit aja sih. Dukanya karena saya tempat rumah kediaman saya di wilayah Indramayu bagian barat, sedangkan tempat yang harus saya kunjungi itu jauh-jauh wilayah Indramayu bagian timur. Jadi dari ujung barat ke ujung timur, bagaimana saya jam 8 sudah siap untuk melakukan presentasi, tentu subuh-subuh udah dalam kondisi harus prima, terus harus fitnah. Nah, sedikit juga agak sedihnya karena memang masyarakat itu belum tahu sama sekali. Banyak ustadz yang alim-alim, banyak kiai yang alim-alim yang luar biasa ilmunya, tapi tata cara pemotongannya masih. Coba bayangkan kalau kita mau motong kambing sampai beberapa kali gosok-gosok gitu kan, itu namanya tidak ihsan, itu namanya tidak bagus. Pemotongan yang bagus itu sekali 2 kali, sebagaimana yang diajarkan oleh para kiai, para ulama dalam kitab-kitab turus mereka. Para ulama mengajarkan kita menyembelih itu baik sapi maupun kambing atau apa lainnya, itu ya cukup sekali 2 kali, saya maksimal 3 kali. Jadi kita tergantung tekniknya ya. Kalau dorong ya pada di atas, taruhlah bila pisau atau golok itu seujung mungkin di leher yang dekat dengan hukum. Dan itu juga ada aturannya. Kalau sapi itu 5 jari di bawah jakun, jadi teraba sapi itu ada jakunnya, di bawah 5 jari di bawah jakun itu diambil. Nah ini para kiai ini belum tahu, makanya banyak sekali kambing sapi yang sudah disembelih tapi masih bisa jalan-jalan ke mall gitu. Ini repot, ini repot banget. Jadi kalau kambing dia ada jakunnya itu 3 jari di bawah jakun kita ambil. Kalau kita pakainya teori tarik, berarti sebawah mungkin harus senjata itu kemudian tarik ke atas. Tapi kalau dorong maka ujung bila golok ini sedekat seminggir mungkin, bagian pinggir mungkin dari leher sapi atau
kambing. Kalau teknis mah sebenarnya bisa didongakkan menghadap ke atas leher itu baik sapi maupun kambing ya. Ini juga saya sedih karena memang ternyata tidak semua ulama atau tidak semua orang-orang yang alim ustadz itu pandai dalam teknik seperti ini. Mereka umumnya melakukan penyembelihan ya asal potong aja, terus begitu potongnya itu masih digosok-gosok terus begitu. Seharusnya itu makruh ya, kurang bagus karena tidak berihsan terhadap hewan. Lalu yang paling umum nih, darah yang ada di pisau digolok itu digosok-gosokkan, dibersihkan di bulu badannya si sapi atau si kambing. Itu tidak ihsan, tidak menghormati hewan sembelihan kita. Harus bawa lap sendiri. Kalau lebih tepatnya ada di video saya. Ada di channel YouTube saya, boleh mengikuti Absoni Maulana, cari tata cara penyembelihan. Kemudian ya lebih banyak bahagianya, senangnya karena mereka antusias, baik masyarakat awamnya maupun apalagi para ustadz, para kiai yang alim-alim itu juga sangat antusias karena bagaimana seorang diri bisa menjatuhkan sapi sendirian, bisa menyembelih kambing sendirian tanpa harus repot-repot orang lain. Bagaimana meletakkan lutut di punggungnya kambing, karena di kambing itu di bagian punggung leher itu, di atas leher itu adalah sentra saraf ketenangan. Jadi kalau itu diinjak itu maka menenangkan sekali. Nah, ini hikmah dari sunnahnya Rasul seperti itu. Jadi lebih banyak senangnya ya, karena masyarakatnya antusias ya. Tentu kita diskusinya juga hidup sekali. Ketika ada pertanyaan selalu paling ramai misalnya bagaimana sih Pak hukumnya berkurban pakai yang betina. Tadi kan sudah saya sampaikan ya, ada ibaratnya boleh, hanya tidak utama dapatnya. Kalau kita tahun sekali atau untuk akikah anak-anak kita ya sebaiknya mendingan pilih yang jantan biar kagak, biar dagingnya itu lebih wangi ya, lebih wangi. Kalau perempuan betina itu, kalau yang betina itu tidak wangi. Itu barangkali lebih banyak senangnya, bahagianya daripada susahnya. Hampir tidak ada susahnya kecuali ya kalau jalan-jalannya kecil, mobil saya susah nyari jalannya. Tempatnya belum tahu di mana. Ini ya jalannya kecil, di sana kanan kirinya ada sungai. Aduh, takut banget. Jadi saya dilatih di samping mematir juga ya pembalap gitu. Iya, jadi off-road. Sangat luar biasa sekali kita dapat mendapatkan ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya. Islam sangat mengajarkan kebaikan untuk alam semesta, bukan hanya manusia melainkan kepada hewan pun kita harus ihsan, buat sebaik mungkin. Nah, kemudian yang terakhir kita akan mendengarkan tentang harapan dari Pak Kiai Absoni kepada kita semua atau kepada seluruh para pendengar. Silakan Pak Kiai. Baik para pemirsa dan sahabat semua, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim sekaligus sudah melakukan penyuluhan. Harapan saya dalam kegiatan dan forum ini, pertama masyarakat bisa memahami, masyarakat bisa mengetahui, dan masyarakat bisa melaksanakan, mengaktualisasikan apa yang menjadi sumber ajaran dan kebaikan, sehingga agungnya Hari Raya Idul Adha itu betul-betul meresap ke dalam jiwa kita, karena semuanya berdasarkan pada ilmu. Jadi bagaimana kita menghasilkan dari awal sampai akhir itu, kita dapat menghasilkan satu daging kurban yang asuh ya, aman, sehat, utuh dan halal. Ini memang butuh tadarruj, butuh evolutif, butuh waktu yang bertahap, karena pada dasarnya masyarakat setelah saya pahami itu sangat antusias sekali, sangat antusias, dan sepertinya menyesal kalau nggak mengikuti. Sebab setiap pertemuan yang saya hadiri itu semakin banyak. Dengar ada kegiatan begini semakin banyak, antusiasnya luar biasa, kesadarannya luar biasa. Yang pertama, yang kedua, ada satu makalah yang disampaikan oleh Hujatul Islam
Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Dia mengatakan, la khairu fi khairin la yadum, bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Ini bahasanya repetisi dulu. La khairu fi khairin la yadum, bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Bahasanya repetisi dulu ini. Seorang bujangga yang luar biasa, jadi bahasanya bolak-balik. Tidak ada kebaikan yang tidak lestari, tetapi keburukan yang tidak lestari, keburukan yang berhenti itu lebih baik daripada kebaikan yang tidak lestari. Maka menjadi seperti kita, menjadi apapun seperti kita, carilah kebaikan itu, manfaatkan dan kais, cari kemudian kumpulkan kebaikan dalam bentuk apa saja yang bermanfaat bagi masyarakat. Saya melihat bahwa kebutuhan pangan dan halal serta bimbingan masyarakat akan hal itu masih sangat-sangat dibutuhkan sekali, dan amat sedikit sekali tenaga-tenaga yang profesional, yang mengetahui, yang mengerti, kemudian mau menggeluti dan mengadvokasi, membimbing dan melayani masyarakat. Untuk itu kepada para alim, kepada para praktisi, mari kita bahu-membahu memberikan manfaat yang lebih baik lagi kepada masyarakat, agar masyarakat betul-betul merasakan kehadiran kita, juga terbimbing hati sanubari mereka untuk membiasakan diri mengedukasi masyarakat berkenan dengan pangan yang halal, yang nantinya insya Allah berkontribusi bagi kebaikan kemaslahatan hidup berbangsa dan bernegara. Itu saja barangkali yang saya harapkan. Nah, sahabat semua, itulah pemaparan atau materi yang disampaikan oleh Bapak Kiai kita, yaitu Bapak Absani Maulana. Beliau adalah sebagai penyuluh agama Islam fungsional KUA Kecamatan Gantar. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.